Hai teman-teman Mongol Stress Channel. Ketemu lagi dengan Mongol. Ini video ketiga setelah 3 bulan Kak Mongol nggak ngonten, nggak bikin video. Kayak apa ya, stuck gitu. Sebenarnya bukan masalah Kak Mongol mendapatkan serangan atau mood Kak Mongol lagi membangun kembali puing-puing hidup yang mulai sempat ambruk gitu, karena ya Kak Mongol harus memulai dari kembali tapi Kak Mongol tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Jadi di beberapa hari ini ada yang DM di IG, ada yang ada yang komen di Instagram, di Facebook, dan ada beberapa juga yang sempat ketemu, Bang, bahas dong tentang megatrust, gempa megatrust yang akan melanda wilayah Indonesia di beberapa wilayah gitu. Jadi sebenarnya begini teman-teman, kalau bicara soal gempa megatrust itu kan juga sempat juga dibahas oleh BMKG ya kalau nggak salah. Iyalah kalau nggak salah. Jadi apakah itu sebuah kebenaran? Ya bisa aja teman-teman, itu jadi sebuah kebenaran. Bisa aja itu sebuah sebuah keniscayaan, bisa. Tetapi yang perlu kita lakukan sekarang bukan soal gempa yang akan melanda Indonesia dengan sepersekian skala Richternya. Jangan dulu ke situ. Maksudnya gini, segala sesuatu itu kan ada yang namanya hukum sebab akibat, ada tabur tuai, ada hukum karma, ada banyak hukum. Jadi kalau terjadi gempa kan harus ada pencetusnya. Lu bakar api, ya kan? Bisa karena matahari, bisa karena kaca, bisa juga karena kita bakar. Jadi tidak semuanya tuh cuman gara-gara berita tuh akan segera, belum. Kesudahan itu masih lama. Kapan takutnya kita udah duluan meninggal. Tetapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah waspada aja, tapi tidak harus mengganggu hidup kita. Jadi jangan akhirnya gara-gara kita dengar gempa segitu terus kita jadi kayak ya udahlah kita banyakkan ibadah aja deh. Ibadah nggak ada masalah, diperbanyak, tetapi juga tetap bekerja. Ya kecuali engkau punya tabungan yang banyak, punya deposito yang banyak, atau punya emas yang banyak sih fine-fine aja. Tetapi pasti kan juga akan habis. Anak kita nanti, cucu kita, ya kan? Anaknya cucu kita, ke bawah cucangga kita. Jadi nggak harus membuat kita jadi kayak kehilangan fokus hidup. Nggak harus begitu. Masalah dia kapan datangnya, sampai hari ini kepastian itu belum ada yang pasti. Karena kadang ramalan orang berbeda-beda. Kadang dia ngomong hari ini segini, kadang dia ngomong hari ini segitu. Kayak kemarin kan yang ada orang yang bilang mau kiamat tanggal 12 Agustus yang berapa? Tanggal 10 terus katanya digeser, terus katanya pindah hari lagi. Ya menurut Kak Mongol tuh kalau bicara kiamat kayaknya belum, apalagi teman-teman muslim juga. Kan tanda-tandanya untuk Imam Mahdi dan Nabi Isa datang juga belum ada kan. Kan kalau kiamat terjadi kalau dua sosok luar biasa ini hadir, itu barulah kiamat. Nah ini kan belum. Yang ada sekarang kan masih yang para nabi-nabi palsu. Yang ada sekarang orang-orang yang merasa dirinya orang yang punya kelebihan. Atau kadang juga ada teman-teman yang sesama orang pinter yang kadang terlalu kecepetan gitu. Enggak juga begitu teman-teman. Yang namanya gempa bumi, yang namanya gunung meletus itu kan selalu ada setiap tahun. Dimanapun negara itu kalau memang di daerahnya ada gunung aktif pasti akan meletus. Jadi nggak usah terlalu kita nggak usah. Kesudahan itu kalau di agama Muslim Imam Mahdi juga harus ada dulu baru kiamat. Di agama Kristen juga begitu. Injil itu harus tersebar, harus sudah diterima di seluruh dunia. Tapi tidak harus dia menjadi Kristen, tapi setidaknya dia sudah mendengarkan kabar baik tentang kekristenan, tentang kabar baik tentang Kristus.
Itu udah mendekati, tapi kan belum, masih ada beberapa negara besar yang tidak menerima. Di Indonesia aja untuk bangun gereja aja kita harus berpikir berbagai macam cara, bahkan ibadah aja kadang dipersekusi. Ya kan, tapi saya nggak ngurusin itu. Buat saya adalah kesudahan zaman tuh apakah akan segera, kita nggak ada yang tahu. Tetapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah ya sudah, kita bersiap diri. Apa yang perlu kita lakukan? Ya pendekatan kita kepada Tuhan, kepada Allah makin lebih diperbaiki. Mungkin bolong sholat, ya sekarang harus sholat. Ya kalau bisa 5 waktu sempurna, ya 5 waktu. Kalau boleh sholat Jumat hadir, ya hadir. Kalau perlu dari sebelum mulai sampai selesai. Jangan nanti datangnya udah selesai baru muncul gitu. Atau merasa diri kayak ya udahlah nggak apa-apa lah gue musafir gitu. Enggak boleh begitu. Selama kita punya waktu untuk sholat Jumat, ya sholat Jumat. Selama kita mau ingin denger khotibnya ngomongin apa, tausiah tentang apa, ya kita dengerin. Sama juga teman-teman gereja. Jangan nanti Desember baru ke gereja dengan baju baru. Kalau bisa di saat ada waktu ya kita ke gereja. Atau di saat ada waktu ya kita baca Alkitab gitu. Kayak teman-teman muslim tadarusan. Jadi itu yang perlu kita persiapkan saat ini. Nggak usah menghitung kapan datang, kapan terjadi. Ya kan? Abrasi memang terjadi di Teluk Jakarta, di area Jakarta, di daerah-daerah laut area Jakarta. Tetapi bukan berarti udah mau datang, belum. Karena kalau seandainya sudah akan datang, ya kita lebih fokus bagaimana caranya gitu loh. Untuk kita, iman kita diperteguh. Jadi di saat kita mengalami sebuah masalah, kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan dalam hal tersebut. Karena orang yang dewasa adalah orang yang selalu menerima semua itu dengan cara yang, maksudnya dengan dengan ridho gitu. Nggak dibuat ribut. Atau ada juga di Instagram Kak Mongol gitu. Dia DM katanya jam 12.55 atau bagaimana. Katanya dia mau menggal kepala Lucifer gitu. Nah ini menurut Mongol adalah sebuah kebodohan yang sangat nyata. Karena kenapa? Kalau Lucifernya udah mati, ya berarti 12.55 itu udah kiamat. Udah selesai. Maksudnya dedengkot sataniknya dihantam habis. Ya berarti udah nggak ada lagi yang namanya kecelakaan, nggak ada lagi yang namanya suster ngesot dan wewe gombel karena dedengkotnya udah dihantam. Jadi maksudnya begini teman-teman, boleh peka, boleh menggunakan apapun, tetapi logiknya juga dijalanin. Maksudnya itulah kenapa dalam kekristenan dibilang tuh roh, jiwa dan tubuh itu harus bersama. Jangan roh lu doang yang lu benerin, tapi jiwa dan tubuhnya nggak lu benerin. Atau tubuhmu lu benerin, tapi roh dan jiwa lu nggak dibenerin. Jadi 3 ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Jadi logik jalan, tetapi kalau dikombin dengan kepekaan kita, yaitu menjadikan kita lebih waspada atau mawas diri. Tapi kalau kita cuman badan kita yang dibenerin, roh kita enggak, ya kita jadi sok tahu, sotoy jadinya. Jadi teman-teman nggak boleh begitu. Karena di akhir zaman yang berhak berperang bersama Tritunggal Lucifer, Belial dan Satan adalah Tuhan, bukan kita. Kita kalau membantai mungkin yang kerucuk mungkin bisa. Tetapi kalau sampai kita ngantem yang atas, berarti itu namanya sok jago kali ya. Nggak ada hukumnya begitu. Orang sampai hari ini kita kalau boleh jujur aja, kita masih abut-abutan ngadepin satanik kok. Bukan saya meragukan kuasa Tuhan. Enggak. Kuasa Tuhan itu nyata. Tapi kan kitanya. Apakah sudah mencapai level itu? Nah lu aja masih di level anak. Disinggung orang ngambek. Iya kan? Sedangkan seorang prajurit Tuhan itu enggak begitu. Iya kan? Masih ngeluh sama Tuhan. Seorang prajurit itu enggak boleh ngeluh di depan pimpinan. Selalu katakan siap. Itu namanya prajurit Kristus. Jadi jangan sok-sok udah dipenggal kepala Lucifer. Ya ampun. Bos, bangun. Takutnya tidurnya terlalu miring banget. Kalau enggak,
dibenerin tuh bantal kepala sama gulingnya, dibenerin dengan cara yang benar. Bantal buat kepala tuh buat kepala, guling tuh buat dipeluk, jangan kebalik. Jadi kadang-kadang kita tuh suka sok begitu. Wah, kemarin gua ngantem kuntilanak kalau jatuh. Ya bisa aja benar, tetapi apakah itu menjadi sebuah kebenaran? Ya kita nggak ada yang tahu. Kebenaran itu hakikatnya dari sumber kebenaran itu nih, yang namanya Tuhan atau Allah. Itulah sumber kebenaran hakiki yang nggak bisa dibantah, nggak bisa diganggu gugat, karena sumber kebenaran adalah dirinya. Tetapi kalau kita merasa kadang-kadang, wah ini begini, wah Bang Mongol udah kena lagi nih sama satanik sampai nggak semangat. Kamu Mongol nggak kena satanik sampai nggak semangat. Kamu Mongol kehabisan duit kamu Mongol belum diganti sampai hari ini. Kamu Mongol nggak punya duit. Jadi gue harus bayar pajak aja, gue nyicil. Jadi maksudnya bukan karena gue, wah Kamu Mongol kayaknya udah mulai suam-suam gara-gara dihantam satanik nih. Ya Tuhan Yesus, sampai yang ngantemin gua, enggak, gua harus mulai lagi dari nol. Tapi gua nggak harus teriak-teriak di depan media bahwa gua lagi nggak punya, enggak. Gua tetap menikmati hidup dengan indah, karena buat Mongol saat ini gua harus menikmati hidup karena gua diberi oleh Tuhan untuk waktu menikmati hidup. Tetapi bagaimana caranya? Ya harus hidup yang bisa kita pertanggungjawabkan sesuai dengan norma hukum dan etik. Begitu. Jadi hukum, moral, dan etika itu harus kita junjung tinggi. Jadi saya nggak harus, kalau udah kehabisan duit ya Kamu Mongol gade cincin kecil. Satu-satu Kamu Mongol gade, satu-satu Kamu Mongol gade. Tapi kalau kita mau minta, mau nagih juga akhirnya berantem, hilang sukacita. Akhirnya marah-marah orang menjadi dosa. Ya terserahlah orang mau bilang Kamu Mongol bodoh gara-gara masalah utang tersebut. Tapi buat Kamu Mongol, saya nggak mau cuman gara-gara hutang fokus hidup Kamu Mongol makin jauh dari target yang Kamu Mongol inginkan. Jadi cukuplah 4-5 hari ke depan, seminggu ini, kurang lebih 3 bulan ini Kamu Mongol mulai lagi merangkak. Tetapi karena Tuhan yang tolong, karena Tuhan yang bantu, ya Kamu Mongol bisa menikmati hidup. Kamu Mongol harus memulai kembali. Tetapi itu tidak menjadi kesedihan buat Kamu Mongol. Enggak, Kamu Mongol masih menikmati hidup. Ada yang ngomong, wah katanya stand up comedy termahal, kok duduk di pesawat di ekonomi. Sama kan nyampe nya, kan bedanya cuman beda di turun, nyampe nya sama kok. Bahkan ekonomi lebih dulu nyampe daripada bisnis. Sama, bisnis sekalipun tetap kopernya ditunggu. Jadi nggak ada sebuah kebanggaan. Kamu juga udah sering naik bisnis. Tapi setelah kesini-sini mikir, ya sudah, dinikmatin aja. Apalagi kita kalau contoh nih ke Lampung pakai bisnis. Wah Pak, baru duduk udah nyampe. Ke Bali 1,5 jam. Jadi teman-teman begini, Kamu tuh maunya ayo kita fokus terhadap hidup kita aja dulu. Fokus mau ngapain, mau ngebahagiain orang tua. Mau ngapain nih? Gua mau bawa orang tua gua umroh. Gua mau persiapkan orang tua naik haji. Gua mau persiapkan untuk anak gua mau sekolah. Gua mau mempersiapkan diri gua untuk ngambil S1, S2, S3. Itu aja dulu yang kita lakukan. Udahlah ngurusin megatrust. Belum Pak. Belum, masih lama. Generasi kita nih hilang dulu. Kayaknya 2 generasi baru itu terjadi. Ya kan? Jadi santai-santai aja dulu. Mungkin masih butuh 40 tahun ke depan. Bahkan kalau perlu mungkin 50 tahun ke depan. Tetapi ya abrasi akan mulai jalan. Tetapi akan ada tsunami, iya. Akan ada hal-hal yang terjadi yang merenggut jiwa, iya. Akan ada kebakaran juga tetap jalan. Ya kan? Gempa bumi sekalipun skalanya kecil tetap jalan. Tapi kan kecil kalau dia tiap hari gerak ya geser. Tetapi kan ya udah, kita tetap semangat. Kita tetap survive. Kita tetap tersenyum ngadepin hidup. Ya kan? Mau ngapain lagi? Kita mau ngebatalin gempa. Yaitu udah jalannya dari Tuhan. Yang perlu kita lakukan ya kita berdoa supaya korbannya tidak banyak.
keluarga kita tidak ada yang menjadi korban. Iya kan, itu yang perlu kita lakukan. Yang lain sih nggak usah. Kita menghindar dari lokasi bencana. Kalau diprediksi lokasinya di sini, ya kita minggir, pindah ke 10 meter, 10 kilo selanjutnya. Atau kalau kita tinggal di daerah Gunung Merapi, mungkin kita akan pindah ke alur yang supaya semburan larvanya tidak kena ke kita. Kan itu namanya waspada. Gitu loh teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya gak usah terlalu ribet. Ramalan tetap sebuah ramalan. Kalaupun itu menjadi sebuah kenyataan, tetapi tidak harus membuat iman kita goyah. Pertebalah imanmu, perteguhlah imanmu dengan apa? Mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Ya kan? So, life must go on. Saya Mongol, jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen, plus lonceng. Ciao. Dadah teman-teman.